terus berubah. Perkembangan zaman merangkul masyarakat untuk berjalan memasuki diorama perubahan. Dulu serba sederhana dan terikat pada tatanan tradisional. Bagaimana dengan zaman sekarang? Digitalisasi dan modernisasi telah menjadi komponen utama dalam setiap aspek kehidupan. Namun, apakah semua perubahan ini membawa kebaikan atau justru akan membawa ancaman? Layangan terbang di tangan kita. Sangat disayangkan kalau kita tidak berkenalan. Halo, perkenalkan aku Olive. Aku Vika. Aku Safira. Dan aku, Haidar, si tampan dan menawan. Kami dari kelompok 3, kelas PBSIP angkatan 2025. Hari ini kita akan membahas tentang Perkembangan masyarakat. Jadi, perkembangan masyarakat itu merupakan perubahan yang terjadi dari kurun waktu di masyarakat. Contohnya nih, kalau di konteks pendidikan zaman sekarang kan udah modern, berbeda dengan zaman dulu yang masih tradisional. Kalau tradisional kan kita masih pakai kapur begitu ya, tapi kalau sekarang kan udah bisa pakai proyektor, laptop begitu. Lalu kalau dalam hal surat menyurat, kita tuh udah modern banget, udah bisa pakai WA. Tapi kalau zaman dulu kita masih pakai kertas. Ya, betul sekali. Perubahan itu tidak hanya soal alat aja, tapi juga tentang pola hidup dan pola pikir manusia. Perkembangan sekarang itu udah cukup besar dan sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang banyak banget loh perubahan di sekitar kita. Belajar bisa dari rumah, jualan juga bisa dari HP. Kerja bisa dari mana aja. Tapi di sisi lain, karena semuanya serba digital, interaksi jadi makin jarang. Bener banget, aku sering main sama teman-temanku, tapi mereka malah asik main sama HP-nya sendiri. Nah, itu dia contohnya. Teknologi bisa bikin lupa interaksi antar individu. Nah, kalau gitu ikatan pertemanan bisa merenggang. Baik, sekarang aku udah sama salah satu mahasiswa PBSI. Silahkan Kak, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Hendri Febriansa, saya mahasiswa PBSI angkatan 2025. Baik Kak Hendri, aku mau nanya nih, menurut Kak Hendri, perubahan di zaman sekarang ini yang paling dominan itu perubahan yang seperti apa? Nah, tentu saja digitalisasi, Kak. Karena sekarang itu kan semuanya lebih cepat dan praktis. Tapi interaksi tatap muka itu jadi berkurang karena teknologi digital itu memungkinkan orang itu tidak saling bertemu gitu kan. Oh, betul sekali teman-teman. Jadi teknologi digitalisasi itu sangat penting dan harus dimanfaatkan dengan bijak agar tidak terdampak dampak yang negatif. Perkembangan masyarakat itu jelas punya sisi positifnya, hidupnya lebih praktis, informasi lebih cepat, dan perkembangan pendidikan juga lebih maju. Tapi di sisi lain banyak tantangan. Orang makin individualis dan jarang berinteraksi langsung. Makanya kita perlu seimbangi teknologi informasi dengan nilai sosial supaya interaksi sosial itu tidak melebur di antara kita. Sebagai generasi muda, kita bukan cuma jadi penonton perubahan, Tapi justru kita penggeraknya. Kita yang bisa arahin kemajuan ke hal yang positif. Gimana caranya? Caranya adalah dengan memanfaatkan teknologi dengan hal yang bijak. Contohnya, membuat konten edukatif dan membantu masyarakat. masyarakat akan terus berkembang. Tapi arah perubahannya ada di tangan kita. Yuk, jadi generasi muda yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Berubah boleh, asal jangan kehilangan jati diri.